Oke, karena recording dimulai, saya ucapkan ini ya, selamat pagi kembali. Pagi, Pagi. Pak. Ya. Oke, jadi apa namanya, jika ini ya, jika ada pertanyaan terkait materi uh, feature selection, ya silahkan ya. Oke, mungkin sambil saya share screen. Mana dia? Oke. Jadi karena apa namanya materinya tidak banyak ya, materinya maksudnya tidak ada ujian tulis, maksudnya ujian pilihan ganda dan sebagainya dan murni tugas mata kuliah ini sehingga apa namanya ini ya, saya materi mungkin tidak terlalu banyak kasih, lebih banyak di programmingnya barangkali gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya jelasin juga null hipotesis gitu ya. Jadinya hipotesis tentang ketidakadanya hubungan antar dua fenomena gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya, jadi misalnya warna pakaian yang digunakan orang terhadap apa namanya suhu udara gitu ya, karena banyak pakai baju hitam tiba-tiba sejuk gitu udara sekitar gitu nggak ada kayaknya gitu ya. Kalau yang ada suhu badan orang yang pakai baju itu barangkali berpengaruh kan itu misalnya itu ya. Seperti itu. Ya. Adanya di sini juga ada type 1 and 2 error ya di sana yang merupakan true positif dan ini ya false negatif gitu ya. Jadinya min-min sama plus-plus sama min-min gitu ya. Jadi tebakan yang benar ya dan ini ya tebakan yang salah dan memang bukan gitu. Jadinya yang type 2 error itu yang dianggap tidak ada hubungan dan memang tidak ada hubungan. Terus kalau type 1 dia ini ya yang dianggap apa namanya true positif sana yang benar dianggap benar gitu ya kurang lebih itu. Ya. Sana ini saya sini kasih banyak nggak banyak sih dikit aja gitu ya maunya lebih banyak lagi yang dibahas karena feature selection lumayan banyak tapi yang mudah diaplikasikan di apa namanya scikit-learn aja saya kasih gitu ya. Jadi ada yang berupa K ya. Kalau K dia berdasarkan apa namanya pengukuran jarak ya bisa menggunakan Euclidean distance ya, Hamming distance dan lain-lain. Ya mungkin nanti rumus yang apa pengukuran jarak nanti saya bahas di pertemuan yang lain ya. Nah, oke, ya. Terus berdasarkan persentase juga persentase skornya gitu ya. Hal positif dan sebagainya. Oke. Ini sini ada FDR ya, false discovery rate sama family wise error rate ya. FWE sama itu, false positive rate. FPR gitu ya. FPR, SDR, FWE gitu. Biasanya kalau dalam jurnal dicoba ketiganya gitu ya. Gimana hasilnya gitu. Karena bisa dipakai ya. Oke. Dalam pemrograman di sini ini ya rumus untuk apa namanya pengukuran matriks ininya ya kesalahannya saya pakai C2 belum sempat saya jelasin nanti saya jelasin di pertemuan yang lainnya. Selain itu ada model lain juga. Jadi di sini kan saya jelasin ini ya saya jelasin mutual info classification dan lain-lain. Sebenarnya ini ya hasilnya ini dimasukkan ke parameter yang C2 ini ya juga ada hasilnya nanti gitu ya. Itu yang dipakai untuk
apa namanya pengukurannya. Ini kemarin saya agak buru-buru bikinnya, jadinya kurang maksimal juga contohnya ya. Nanti saya coba revisi ketika ada waktu ya. Coba. Karena semester ini saya ngajar 4 mata kuliah karena ini maunya 3 aja, tapi ini karena sesuatu dan lain hal jadi 4 gitu ya. Seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Ada pertanyaan dari sana barangkali? Bisa lewat chat, bisa lewat ini ya. Bisa lewat, oh ini ada chat masuk. Izin terkait dengan varian threshold, cara untuk menentukan nilai probabilitasnya itu bebas kita tentukan atau bagaimana gitu ya. Oke. Ya. Ya. Jadinya di sini varian threshold ya. Ya. Jadi cara menentukan probabilitas di sini kan ini ya. Jadinya persentase munculnya apa namanya jadinya kan ini juga berdasarkan ini ya apa namanya pasangan yang lain. Jadinya seberapa sering dia muncul terhadap hal yang ditentukan. Kalau di perumusan yang lain kan ada label ya yang dipakai sebagai apa namanya sebagai ini penentu. Jadinya misalnya labelnya adalah 1 dan dia juga 1 gitu, berapa kali kira-kira muncul pola probabilitas seperti itu dibanding probabilitas lainnya. Jadinya kalau semakin banyak yang seperti itu, jadinya dalam bentuk gini ya himpunan, maka dia dianggap relevan dan skornya tinggi gitu ya jadinya di sana. Jadinya di sini kalau misalnya ini apa namanya probabilitasnya itu tergantung labelnya ya. Jadinya kalau misalnya apa namanya kalau dalam scikit-learn kan ini ya ada 2 transform sama fit transform gitu kan ya. Kalau fit transform dia kita harus masukkan Y-nya juga atau labelnya. Kalau transform cukup X saja. Kalau ketika X yang kita masukkan dia apa namanya menentukan ini ya, menentukan apa namanya probabilitas muncul bersamaan dengan variabel yang lain gitu ya. Sehingga kalau transform otomatis dia yang nanti menentukan gitu ya kurang lebih. Ya. Itu barangkali bisa menjawab ya maksudnya. Atau beda maksud pertanyaannya silakan di chat atau di suara bisa ya. Itu yang saya tangkap kalau dari ini. Ya. Oke, maksudnya ini ya, maksudnya parameternya barangkali ya. Parameternya bebas ya, bebas kita tentukan. Tapi di sana ketika kita ini ya, kita melakukan apa namanya nilai threshold-nya ya, maksudnya ya, sorry. Nilai threshold-nya itu biasanya kan ini ya. Kalau kalian ngikuti ujian TA-nya ini ya, TA-nya yang berhubungan dengan lab 1 kan misalnya banyak bermain di parameter juga gitu ya. Parameter juga jadinya threshold-nya dicoba gitu ya. Threshold-nya dicoba sampai ke tahap klasifikasi ataupun regresi gitu misalnya. Jadinya dengan menggunakan threshold sekian yang dipertahankan ternyata tiga fitur gitu ya, 3 fitur, tapi dengan threshold yang lebih tinggi yang dipertahankan adalah 2 gitu misalnya ya. Tapi ternyata setelah dilakukan klasifikasi akurasi dari klasifikasinya lebih tinggi ketika 3 gitu misalnya. Berarti threshold yang menghasilkan 3 itu lebih baik gitu kan di sana ya. Misalnya intinya apa namanya banyaknya threshold, banyak parameter itu ini ya bisa membantu kalian ketika tugas akhir menu-menuhin bab 4 gitu intinya. Ya, jadinya termasuk parameter dalam apa namanya feature selection itu ya, ini anak saya main pintu. Ya, apa namanya bisa kalian ini ya, bisa kalian bikin variasi, bikin tabelnya. Kalau threshold-nya kalian naikkan, gimana hasilnya itu bisa jadi penelitian tersendiri, pengujian tersendiri di bab 4 gitu ya. Jadinya apa namanya parameter itu berharga gitu. Makanya saya kasih juga di bawahnya ini ya, di bawahnya ini
bagaimana menggunakan for gitu kan ya. Jadinya bisa kalian threshold-nya ini juga kalian coba sampai mana kira-kira fiturnya uh, ditoleransi gitu ya. Misalnya kan di bawah saya kasih contoh ada yang sampai 1.0 alfanya baru dia ke 4.4-nya diizinkan dan sampai gitu ya. Ini juga saya kurang bagus juga ngasih jatuhnya dicoba-coba ya random integernya berapa gitu ya sama uniformnya gitu ya. Kalau uniform mengaca ini ya mengaca apa namanya bilangan bulat. Kalau ini run-in mengaca bilangan gini ya. Ya, oke ada tanya lagi. Ngasih output seperti apa yang dikategorikan relevan. Ya, yang dianggap relevan gini loh, apa namanya, semakin berkurang fitur, apakah semakin baik gitu ya? Tidak gitu ya, jadinya tidak. Semakin ujung-ujungnya apa gitu hasil klasifikasi terhadap data testing tertentu gitu ya, hasil tertentu seperti itu. Jadinya kadang-kadang ini apa namanya dengan threshold tertentu apa namanya dengan threshold tertentu fiturnya berkurang banyak. Misalnya ada yang mungkin kalau apa namanya kalau misalnya text classification sama apa namanya klasifikasi gambar yang menggunakan RGB gitu misalnya kan ya itu mungkin sama-sama ini ya apa namanya histogram daripada perpaduan warna gitu ya ya itu ya histogram RGB gitu misalnya kayak itu kan banyak ya berapa jenis warna yang ada di gambar itu ataupun kalau dalam text classification nanti saya jelasin lebih lanjut apa namanya berapa banyak kata yang muncul kan jadi semakin banyak variasi katanya masing-masing kata itu jadi fitur gitu kan ya jadinya semakin banyak berkurang apakah hasil klasifikasinya akan semakin baik atau tidak itu yang kita coba di sana gitu ya. Tapi hasil klasifikasinya itu juga tergantung data testing yang digunakan juga gitu kan ya di sana. Jadinya apa ya? Tidak ada klasifikasi, regresi dan lain-lain itu yang selamanya bisa digunakan parameter yang sama sebenarnya. Selamanya suatu nilai parameter itu relevan. Jadinya menggunakan apa namanya yang umum ada algoritma genetik atau genetic programming gitu ya nanti untuk apa namanya modifikasi parameter. Ini sekarang ini ya algoritma genetik makin nggak populer tapi banyak digunakan di belakang sebagai penyesuaian parameter gitu ya. Jadinya parameter daripada AI juga yang menentukan gitu loh sana ya. Seperti jadinya terhadap perubahan data gitu ya. Jadinya data testing sekarang akurasinya tinggi dengan cara seperti ini, tapi dikasih data testing baru ternyata belum tentu baik gitu. Jadinya relevannya itu terhadap hasil tujuan daripada miningnya, apakah klasifikasi, regresi dan lain-lainnya tambah bagus atau tidak. Jadinya bukan apa namanya semakin banyak berkurang fiturnya semakin bagus gitu, bukan ya. Jadinya bisa juga disesuaikan. Jadinya di sana itu ya, apa namanya, bisa dicoba-coba nanti gitu ya, menggunakan for gitu ya, for jadinya apa namanya, dicoba dari berapa sampai berapa gitu ya. Sana. Itu barangkali ya, bisa menjawab barangkali. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, 2 pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke. Ya. Jadinya kan ini ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain, waktu dulu kan ya sempat diinfokan ini ya, apa namanya nanti dibagi per lab gitu kan ya TA-nya ya, dibagi per lab. Pastinya kan saya juga tebak gini ya, saya juga tebak lab 1 yang paling populer gitu kan ya. Karena sebenarnya apa ya, kalau dicari root-nya sebenarnya bidangnya saya juga bidang lab 1 gitu ya sebenarnya.
Ya, bukan saya orang elektronik yang ke sana gitu, tapi saya lebih ke orang yang ini ya, basicnya adalah penjabaran data gitu ya, penjabaran data. Jadinya S1, S2, S3, saya TA-nya semua sebenarnya tentang algoritma juga gitu ya di sana. Nah, tapi ketika misalnya lab 1 penuh gitu, apakah lab 2 bisa menampung apa namanya TA yang berhubungan dengan uh, algoritma seperti ini gitu kan ya, sangat bisa gitu. Jadi kalau lab 2 nanti fokusnya kita ini juga termasuk memikirkan coba ini ya kinerja daripada pemrosesannya gitu gimana gitu ketika datanya misalnya big data itu masuknya sekarang lebih ke lab 2 gitu ya, lab 2 karena di sana lebih fokusnya ke framework dan lain-lain gitu ya. Kalau dipikir-pikir juga apa namanya kalau misalnya pembuatan perancangan sistem informasi itu kan lab 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya optimasi daripada pemrograman web, apakah berapa persen client side, berapa persen server side, itu kan bidangnya Pak Zaf banget gitu. Dan saya juga apa namanya 3 tahun kerja kurang lebih seperti itu juga gitu ya, sambil kuliah S2 dulu. Jadinya sangat banyak sebenarnya topik yang bisa diangkat di lab 2 juga gitu ya. Jadi misalnya menggunakan Raspberry Pi itu kan paling umum ya karena apa namanya kemampuan hardware-nya terbatas di sana memaksimalkan kinerja itu gitu menggunakan algoritma itu juga sangat menarik dan apa namanya ini ya apa namanya bimbingan saya juga nggak semuanya IoT gitu tapi ini juga banyak yang tentang text classification ya dan semester ini juga saya mengajar automata gitu ya ini dampingi Bu Budi juga gitu ya jadinya sangat luas gitu ya sangat luas jadinya di sana juga ya jadi misalnya bisa juga di lab 2 ambil topiknya itu misalnya ini ya tentang citra gitu ya. Saya sangat welcome tentang citra, tapi menggunakan misalnya kamera ini ya, kamera Raspberry Pi gitu ya, misalnya seperti itu. Jadinya yang difokusnya bukan algoritma tapi penerapan ya, penerapan benerannya sebagai suatu produk gitu misalnya ya. Jadi lebih ke produk industrinya gitu juga bisa di sini gitu ya. Ini sangat bisa menambah. Jadinya nanti juga ini ya, apa namanya, kemarin malam kan ada apa namanya, workshop workshop atau apa gitu ya, kayak pertemuan Zoom untuk lab 1 gitu kan ya. Jadinya nanti lab 2 juga maunya bikin gitu nanti, kapan gitu ya, kapan tah. Nanti saya tanya dosen-dosen lab 2 termasuk Pak Agus Harimbawo yang saat ini di apa Korea gitu juga biar bisa ikut gitu ya, biar bisa menginfokan tren di Korea apa sih sekarang gitu. Pasti tren ini ya, tren apa namanya, tren berhubungan dengan teknologi informasi ya, bukan tren fashion, tren yang lain-lain gitu ya, tentunya ya. Oke. Nah, seperti itu ya jadinya ini ya nanti kalau misalnya mau ngangkat ya tentang Raspberry Pi dan kamera Raspberry Pi ataupun kamera ESP32 jangan khawatir tentang hardware-nya nanti lab 2 menyediakannya. Nanti kalau tentang apa namanya drone gitu juga ya misalnya pemrosesan citra menggunakan drone gitu juga jangan khawatir lab punya. Saat ini Pak Aryan yang megang gitu ya seperti itu. Dan masih dibawa juga lagi satu sama Pak Agus gitu ya. Ya, kalau soal drone saya ini ya angkat tangan ya sebentar gitu. Ya, karena terlalu luas kalau saya belum sempat saya gini berpikir ke sana gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau ada yang mau tentang drone langsung ke Pak Agus sama Pak Aryan aja barangkali gitu ya. Atau ke Pak Zaf juga bisa ya. Kalau Pak Zaf drone-nya lebih canggih lagi gitu. Oke. Itu barangkali ya sekilas info. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh tentang lisan ya. Boleh menggunakan lisan. Ya. Jadi ini ya apa namanya sebenarnya ini juga ya apa namanya feature selection untuk regresi sama klasifikasi beda ya. Itu beda tergantung ini kalau clustering misalnya mau feature selection untuk clustering gitu ini ya
dilihat lebih banyak data discrete apa data continue di sana. Kalau banyakan data discrete berarti coba pakai yang klasifikasi. Kalau misalnya banyakan yang apa namanya continue, gunakan yang regresi gitu ya di sana ya. Itu scoring. Oke, barangkali itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini bagus nih 2 pertanyaan. Ini chatnya saya catat mungkin 2 penanya yang bagus ini. Bisa dapat nilai plus mungkin nanti ya. Ya. Oke. Ya, jadinya kalau recording di save nanti ini ya, siapa aja yang hadir, terus apa namanya sampai isi chatnya itu kerekam ya dalam bentuk teks gitu ya. Nanti selain video sama audio ada teksnya gitu ya. Itu juga sekilas ini. Itu barangkali ya. Ya. Tapi secara umum ke semua peserta di sini tahu kan ya feature selection itu untuk apa gitu ya. Jadinya mengulangi jumlah kolom ya, mengulangi jumlah kolom. Jadinya kalau dalam feature extraction yang mau kita bahas minggu depan itu mungkin lebih banyak itu sampai row-nya juga berkurang gitu ya, sampai row-nya juga berkurang. Kalau feature selection umumnya sebatas kolom aja gitu ya. Membahas hubungan antar kolom ya. Itu. Ya, jadinya apa namanya feature selection sebenarnya menggunakan correlation sama covariance juga udah lumayan ya, udah lumayan memberi kita gambaran ini ya, bagaimana distribusi datanya gitu ya. Itu barangkali ya. Jadinya mohon ini semua pastikan menginstal Anaconda. Nggak mesti Anaconda sih. Kalau nginstal Python manual, terus nginstal library-nya manual juga boleh ya. Saya juga pakai Anaconda baru semester lalu gitu ya. Waktu ngajar, semester, setahun lalu ya, waktu ngajar Big Data gitu ya. Sebelumnya saya terus pakai ini, Python yang manual gitu ya. Oke, itu ya. Di minggu depan di features extraction ini ya, yang ngambil big data mungkin ini ya sudah dapat gitu sebagian, jadinya string indexer ya, terus discretization ya, sama apa normalization yang seperti itu ya kita coba bahas ya kurang lebih ya. Itu coba kita perdalam gimana caranya gitu ya. Dari sana misalnya kita jalankan perintah .unique ya dari ini ya, dari apa namanya pandas gitu misalnya, atau menggunakan pivot table gitu ya, di sana fungsinya pandas untuk menghitung berapa pola diskrit, menghitung ini ya jumlah kuantitas masing-masing apa namanya diskrit yang muncul di sana gitu ya. Gitu. Ya, jadi jangan juga sampai ada yang masih bingung diskrit sama continue apa gitu ya. Kalau diskrit itu misalnya 1, 2, 3 gitu ya, misalnya terbatas gitu ya. Kalau jadinya kalau nggak 1 ya 2 ya 3 gitu ya, misalnya, atau kalau nggak sedikit sedang banyak gitu ya. Dingin, sejuk, panas gitu ya. Terus kalau continue itu ya 1 sampai 1000 gitu ya. Dan bilangan real gitu misalnya. Seperti itu. Ya, atau bilangan bulat juga continue ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menebak berapa yang keluar gitu ya. Ada range-nya gitu. Itu barangkali ada pertanyaan dari sana. Oke. Ya. Soal tugas sempat saya bahas ya, belum ya? Minggu depan aja ya, saya masih ini belum ada ide seperti apa tugasnya ya. Terus nanti kalau misalnya ada ide tugasnya mau seperti apa, boleh diusulkan juga ya. Kalau rencana saya sih ini ya, sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya pilih
data dari Kaggle, habis itu kalian melakukan analisis dari uh, pre-processing, feature selection, dan extraction, habis itu melakukan masing-masing task. Jadinya kurang lebih sama dengan ini ya. Tapi termasuk membahas algoritmanya ya, kalau dalam perkuliahan ini gitu ya. Jadi kan itu ya, ada laporannya, ada apa namanya pemrogramannya juga. Gitu ya. Ini nggak ada UTS, nggak ada UAS. Tapi nanti apa namanya UTS ada tugas yang harus dikumpul, UAS ada tugas yang harus dikumpul. 2 kali aja ngumpul tugas itu ya kurang lebihnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan sekian. Oh ya, ada ya. Tentang ambang batas ya. Informasi penting apa saja yang dapat disimpulkan seperti contoh pada kode ya yang pada di-share ya. Gitu. Ambang batas ya. Jadi ambang batas itu jadi apa namanya feature selection ini kan apa ya? Kalau kita bilang belum memberi ini ya, belum memberi hasil gitu loh, belum memberi hasil. Jadinya kita nggak tahu feature selection yang ketat yang membuat banyak fitur berkurang sehingga datanya jadi semakin kecil itu yang nanti menghasilkan hasil klasifikasi, regresi dan lain-lain yang apa namanya baik atau justru yang tidak terlalu ketat tapi menyisakan setengah gitu misalnya. Kalau misalnya ada misalnya feature selection yang dengan parameter tertentu dia menghasilkan dari 10 fitur jadi 2 fitur aja gitu misalnya. Ya. Terus ada kalau kita kendorkan misalnya apa namanya parameternya jadinya 5 gitu misalnya. Tapi ternyata setelah dilakukan klasifikasi terhadap data tertentu, yang 5 ini menghasilkan apa namanya hasil yang lebih baik gitu misalnya. Nah, nanti hasil yang lebih baik itu ya juga kita bisa lihat ini ya seberapa jauh sih lebih baiknya gitu ya. Misalnya kalau dengan klasifikasi dengan 5 fitur dan 2 fitur bedanya cuma 0,1 gitu misalnya ya. Tujuannya apa nih gitu. Kalau tujuannya membuat aplikasi yang ringan gitu misalnya ya apa namanya ya pakai yang 2 aja gitu ya. Pakai yang 2 aja karena nggak terlalu signifikan jauhnya gitu. Ya, dan dari 0,1 perbedaan itu ini ya bisa kita lihat 0,1 itu data seperti apa aja sih yang ini yang gagal dibaca oleh ini ya gagal dibaca oleh 2 fitur tersebut. Berarti 0,11 itu ya, atau 10% itu misalnya ya 10% itu ternyata masih tergantung pada variabel yang mana gitu misalnya. Misalnya dari 5 itu ternyata 0,1 itu bisa diklasifikasikan dengan baik dengan satu variabel saja sehingga ternyata kita ambil nilai tengahnya 3 fitur gitu ya 3 fitur itu ternyata yang menghasilkan hasil yang sama dengan 5 fitur sehingga kinerja apa pemrosesan daripada apa namanya komputasinya lebih ringan tapi hasil yang didapat sama gitu ya seperti ini di sana ya banyak mencoba-coba juga gitu ya mencoba-coba jadinya bisa dikaitkan dengan beban komputasi juga gitu ya misalnya semakin banyak fitur pastinya beban komputasinya akan lebih berat gitu ya di sana. Jadi misalnya aplikasi pemrosesan citra yang buat lucu-lucuan kayak di handphone gitu juga itu kan ini ya banyak melakukan apa namanya feature selection juga ya sampai pada tahap ini ya tahap bisa mendeteksi dengan cepat dan ringan gitu kan ya jadinya kan kalau kalian pernah lihat ini ya pernah lihat
apa namanya, source code-nya, bukan source code, apa namanya, cara memprogram OpenCV untuk live streaming gitu kan, misalnya selain yang ditampilkan di layar gitu ya, ditampilkan di layar, ada dibuat citra lagi satu yang ini monokrom gitu kan ya, hitam. Itu juga pengurangan fitur gitu ya, pengurangan fitur ini fitur selection juga, jadinya warna dihilangkan diganti dengan monokrom, hitam dan putih saja, itu juga termasuk feature selection. Jadinya feature selection itu bukan apa namanya, semakin banyak berkurang dia semakin bagus gitu, bukan, tapi hasil akhirnya bagaimana gitu ya. Semakin berkurang fitur pastinya akan semakin ringan ya dan semakin cepat diproses ya. Eh, tapi bukan juga semakin banyak fitur semakin akurat, itu juga salah ya. Itu juga salah. Jadinya apa namanya, banyak fitur tapi fitur yang apa menyesatkan gitu ya, menyesatkan. Jadinya ini bisa kita lihat ya. Satu dan dua ya. Satu dan dua ini penyesatan ya. Penyesatan karena apapun dia kondisi I dan I kali 10-nya, dia tetap satu dan dua ya. Sehingga apa namanya, itu akan menyesatkan ketika dilakukan ini ya, dilakukan klasifikasi sama regresi. Jadinya kalau yang ini emang sesuatu yang harus dihilangkan gitu ya. Jadinya apa namanya, dalam data mining ini kita coba itu ya, apa namanya, telusuri struktur datanya juga. Jadinya kita sebelum melakukan pemrosesan menggunakan algoritma, kita pelajari datanya seperti apa. Makanya saya menggunakan data random supaya bisa kalian tahu strukturnya. Jadinya ini kan I sama I kali 10 pastinya relevan ya, relevan dan emang harus dipertahankan gitu ya, secara logika sebelum diproses juga gitu. Jadinya 1 dan 2 ini, ya 1 dan 2 ini sudah pasti nggak akan relevan gitu ya. Ya, kalau dilakukan klasifikasi, jadinya di sini apa namanya, pasti hasil klasifikasi hanya menggunakan 2 ini sama menggunakan keempat-empatnya lebih akurat yang ini gitu ya, lebih akurat yang ini karena 2 ini akan menyesatkan gitu ya, menyesatkan. Itu misalnya ya. Itu misalnya ya. Itu barangkali ya, sehingga bisa kita ini jangan bergantung sama satu proses saja, tapi lihat proses keseluruhannya ya. Lihat juga statistiknya seperti covariance dan correlation-nya gitu ya sana. Seperti itu ya. Itu misalnya. Oke, barangkali bisa menjawab ya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau masih kurang jelas tadi jawaban saya, bisa ditanyakan lebih ini ya. Ya. Jadi ini ya, apa namanya, kalau contoh yang ini ya, contoh yang kedua data ini juga termasuk ini kurang relevan ya, kurang relevan ya. Tetapi tidak relevan ini karena ini selalu cuma ada satu variasi. Kalau ini ada 10 variasi, ini ada variasi yang nggak bisa kita tebak antara ini karena ada 0, sekiannya di sana gitu ya. Seperti itu ya. Dan bisa kalian coba-coba mana yang menghasilkan covariance sama korelasi lebih bagus gitu ya. Dan kalau yang ini nanti tiap kali kalian coba covariance sama korelasinya berubah-ubah juga gitu ya. Seperti itu barangkali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaan yang bagus ya sana ya. Oke, di sini. Oh, saya belum baca ini ya. Intinya tidak ini terkait kode. Oke, kode yang ini ya, kode yang C sama dengan mode sama dengan FWE gini ya. Jadi mode itu ya ini ya, FWE itu ini ya, family wise ya, family wise mana dia? Family wise error rate ya. Terus kalau FDR ya, ini ya di slide penjelasannya ya, kayaknya itu ya. Jadi sana pilihannya ada FDR ya, FPR sama FWE ya, family wise error rate, false discovery rate sama false positive rate gitu ya.
Dan perumusannya menggunakan ini ya, si kuadrat ya, sana kurang lebih itu ya. Nanti ada mode-mode lainnya, nanti saya jelasin di pertemuan yang lainnya. Ini cuma melihat penggunaannya. Ya. Jadi di sini di looping apa yang saya mau jelasin itu, jadinya sini kan kalau pakai contoh yang tadi berarti apa namanya alfa itu seberapa berpengaruh, ternyata lewat satu dia sudah tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Karena dibaca 4, sedangkan ini ya 4 di sini 1 dan 2 ini menyesatkan, tapi dibaca ke 4-4-nya berarti sama. Pastinya kalau satu ditoleransi, ini juga pasti ditoleransi karena memiliki apa namanya covariance yang sama juga gitu ya. Seperti itu. Misalnya. Ya. Itu barangkali ya. Saya emang ini ya, yang C2 ini saya belum jelasin ya. C kuadrat sebenarnya ya. Itu ya. Itu sebelum saya jelasin, nanti di ini ya pertemuan-pertemuan depan mungkin ya. Saya jelasin lebih lanjut. Oke, itu ya. Jadinya modenya ini gitu ya. Jadi yang paling ketat adalah FWE di sini bisa kita lihat ya. Ya dari ini ya, ya sampai alfa yang tinggi dia baru ini ya masih mempertahankan 2 ya. Gitu. Oke. Nanti bisa dicoba ini dengan data yang ini ya. Coba kalian longgarkan lagi misalnya random in-nya atau kalian buat persamaan baru gitu. Misalnya I kali 10 tambah random in 1,10 gitu misalnya. Ya, seperti itu dicoba-coba lagi datanya ya. Gitu. Kalau untuk ini pemrograman modenya mode yang saya jelasin di slide ya. FPR, FPR, FDR sama FWE. Itu modenya ya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya. Ini yang nanya 2 orang ya, masing-masing dapat 2 skor gitu. Ya, masih 2 skor. Oke ya. Minggu depan mungkin ini ya, supaya ini mungkin lebih lebih ini ya, lebih refreshing gitu. Mungkin nanti saya tanya fungsi kode gitu mungkin ya. Nanti siapa yang bisa langsung chat atau jawab lewat suara, nanti yang itu dapat, yang jawab dapat nilai plus gitu barangkali ya, untuk nambah nilai juga gitu ya, siapa buat latihan juga ya, mungkin menarik ya kalau bikin seperti itu kan itu ya, gitu ya. Jadinya silakan di otak-atik ininya gitu ya. Saya juga ini ya, saya juga merasa apa namanya contoh codingan yang sekarang ini yang tentang feature selection ini kurang maksimal ya, dan kurang apa namanya, saya belum ketemu cara ngasih contoh pengurangan fitur yang baik. Tapi nanti di feature extraction saya lebih ini ya, lebih lebih baik lah misalkan, karena apa namanya kalau pakai data yang lengkap gimana gitu ya, situ juga susah. Oke, ada lagi barangkali pertanyaan. Jadi bagus-bagus pertanyaannya semuanya. Oke, ya. Kalau tidak ada, ya, saya bisa cukupkan sekian dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang berhubungan materi bisa lewat WA juga. Nanti pertanyaan via WA juga saya hitung ya. Gini ya, pertanyaannya. Tapi kalau misalnya pertanyaan seperti bagaimana cara mengabsen di SIA gitu misalnya, itu saya nggak hitung sebagai pertanyaan gitu ya. Itu pertanyaan yang gitu ya. Gitu. Barangkali ya. Jadinya kalau bertanya berarti memperhatikan kan gitu ya kalau logikanya saya ya gitu. Seperti itu ya. Jadinya silakan bertanya, atau nanti soal tugas kalau ada usulan ini ya bisa diinfokan juga ya. Oke ya. Nah itulah nih. Mudah-mudahan nggak masuk suara anak saya nangis gitu. Nah, jadi lumayan ini ya. Ini dah susahnya mengajar dari rumah gitu ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Nanti bertanya bisa lewat grup WA ya. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, Terima kasih, Pak. udah mengikuti sampai habis. Ya.